Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Bang Kim kali ini mau membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu. Juga buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini kita diperlihatkan sosok Sophie yang tidak menyukai Lee Kun karena Lee Kun memiliki wajah yang menyeramkan yang dipenuhi luka dan memiliki kepribadian kasar yang tidak peduli siapa identitasmu kalau membuatnya marah. Pada suatu hari di 20 tahun yang lalu, Lee Kun yang menerobos masuk ke dalam rumah Sophie. Nampak seorang pelayan yang menghalangi Lee Kun dibuat takut oleh kata-kata Lee Kun. Sophie yang mengetahui jika Lee Kun menerobos masuk ke dalam rumahnya, nampak tak terima dengan cara Lee Kun. Lee Kun mengarahkan tinjunya ke arah Sophie, namun sengaja tak mengenainya. Lee Kun pun menanyakan ke Sophie apakah dia ingin mati dengan ekspresi marah. Ternyata Lee Kun melakukan hal itu dikarenakan Sophie yang meninggalkan orang-orang yang telah melindunginya dan tak mau mengobati mereka. Lee Kun pun menarik Sophie dan akan membawanya ke tempat di mana orang-orang yang telah melindunginya untuk mengobati mereka. Namun Sophie malah berkata, memang apa masalahnya kalau orang seperti mereka mati? Malah mereka harusnya bahagia karena telah menyelamatkanku demi umat manusia. Karena mendengar Sophie terus berkata yang gak benar, Lee Kun pun menamparnya dengan keras. Terbangunlah dia dari pingsannya dengan tangan yang terikat di atas kursi, serta di depannya sudah ada Lee Kun yang menyapanya. Sophie pun berkata, apa maksudnya ini? Lepaskan aku sekarang juga. Beraninya kau melakukan ini pada saintis. Namun bagi Lee Kun, dia sama sekali belum berubah dalam 20 tahun. Kok bisa melakukan sandiwara selama itu? Namun Sophie tidak mau diam saja. Dia menggunakan kekuatannya untuk melelehkan tali itu menggunakan zat asam dari tangannya. Namun rencananya kabur sepertinya diketahui oleh Lee Kun. Lee Kun pun menyentil kembali kening Sophie. Namun setelah Lee Kun menyentil kening Sophie, ia merasa jika terjadi sesuatu kepada dirinya. Dengan bangganya Sophie mengatakan jika dia memiliki acid protection yang melindunginya ketika diserang. Sophie juga berkata, sekarang sihir acid itu akan menyebar dari tanganmu sampai melelehkan seluruh tubuhmu. Ternyata itu adalah skill pertahanan tertinggi dari Aquarius. Tapi ternyata Lee Kun menunjukkan jari tengahnya untuk menunjukkan ke Sophie jika tak terjadi apa-apa pada tangannya. Mengetahui hal itu, Sophie nampak sangat terkejut. Lee Kun pun membahas tentang kejadian yang telah ia alami selama ini dengan saintis. Lee Kun pun menghajar kening saintis dengan sentilan mautnya dan terlihat Hugo hanya menikmatinya dengan secangkir kopi. Namun Hugo merasa jika divinity milik Lee Kun meningkat karena menyentil kening dari saintis. Sophie terlihat pingsan dengan benjolan besar yang ada di keningnya. Lee Kun melihat notifikasi jika divinity-nya naik dan dia meminta sistem menjelaskan kembali kepadanya. Sistem pun menjelaskan kepadanya dan setelah mengerti, Lee Kun pun merasa senang karena dia bertambah kuat. Hugo pun meminta Lee Kun untuk menanyakan tentang dagger pada Sophie. Dia tidak punya keberanian untuk menusukku. Tidak masalah, soalnya ada orang lain yang kuminta untuk memeriksa dagger, ucap Lee Kun. Handphone Lee Kun pun berdering dan memberitahukan jika lelang akan dimulai. Lee Kun pun berpamitan kepada Hugo akan pergi dan berpesan kepada Hugo untuk membereskan kekacauan yang sudah dibuat Lee Kun.
Setelah Lee Kun keluar, beberapa saat kemudian Stephen pun datang ke kamar itu, lalu menemukan Sophie yang sedang terikat. Stephen nampak sangat marah melihat hal itu. Hugo bertanya pada Stephen, "Kenapa kau ada di sini?" Stephen pun menjelaskan jika Saint Aquarius telah beraliansi dengannya, yang sebenarnya memintanya untuk menjadi bodyguardnya. Dan Stephen pun bertanya balik kepada Hugo tentang kenapa kau ada di sini. Hugo pun menjawab jika dia juga punya urusan di sini. Stephen beranggapan jika Hugo akan mengincar Divine Relic milik Lee Kun yang akan dilelang. Hugo pun bertanya kepada Stephen, "Apakah kau masih hobi memungut barang-barang milik Lee Kun?" Mendengar apa yang dikatakan Hugo, Stephen pun marah dan semakin menjadi-jadi. Aura yang sangat dahsyat keluar dari dalam tubuhnya. Hugo sudah mengira Stephen selalu terpicu jika membahas tentang Lee Kun. Terjadi sedikit pertarungan yang pada akhirnya tangan Hugo dicengkram dengan sangat kuat oleh Stephen dan sepertinya akan dipatahkan oleh Stephen. Namun ada seorang murid dari Stephen memberitahukan jika Saint Gemini telah membeli semua relik dari Lee Kun. Stephen pun melepaskan tangan Hugo. Stephen berpesan kepada Hugo untuk menjaga mulutnya jika ingin panjang umur. Stephen pun pergi dan meninggalkannya bersama Sophie di sana. Terlihatlah di ruang VIP Gemini membeli semua barang yang ada di lelang. Ternyata di dalam kamar VIP tersebut terlihat langsung Sung Jae dan Lee Kun yang sedang menikmati acara pelelangannya dapat membeli segala hal. Sung Yuk memerintahkan Sung Jae untuk membayar semua minuman yang telah diminum oleh Lee Kun. Namun Lee Kun dengan cepat berkata jika sudah membayarnya dengan sebuah black card yang ia tunjukkan. Sung Yuk pun sadar jika black card yang digunakan Lee Kun adalah miliknya. Tapi Sung Yuk merasa tidak rugi karena Lee Kun adalah orang yang telah membunuh Spider Queen, karena menurutnya dia akan memanfaatkannya. Namun Sung Yuk membahas hal lain untuk mengalihkan perhatian Lee Kun sembari dia mengeluarkan kemampuannya. Namun Lee Kun mengetahui tentang apa yang dilakukan Sung Yuk. Dia menggunakan mind controlling. Efeknya adalah untuk membuat orang lain mempercayai kata-katanya. Sambil ngebacot, Sung Yuk mengiming-imingi tentang kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan Great Smack Gemini. Lee Kun tertawa terbahak-bahak mengetahui jika dia diajak untuk menjadi Templar Gemini. Lee Kun pun memberikan ekspresi yang menyeramkan dan berkata, "Kau memintaku untuk menjadi penjilat Divine God ampas." Melihat Lee Kun yang nampak marah, Sung Yuk pun ketakutan dan akan merubah topik pembicaraan. Lalu terdengar seorang pelayan mengantarkan barang lelang yang dimenangkan. Sung Yuk nampak kaget karena Lee Kun dapat memenangkan salah satu Divine Relic milik Lee Kun. Lee Kun pun berkata, "Katanya aku boleh mendapatkan apapun yang ku mau, bukan? Ini bukan yang ku cari, tapi masih berguna." Namun sepertinya Sung Yuk agak sedikit ketakutan karena Divine Relic itu adalah incaran Stephen. Ia pun menyuruh Lee Kun untuk mengembalikannya. Tak lama dari itu, sebuah pintu pun dihancurkan oleh seseorang. Mereka yang ada di dalam ruangan nampak terlihat kaget dengan hal itu. Dan ternyata itu adalah Stephen yang nampak sangat marah karena Divine Relic Lee Kun telah diambil oleh orang lain. Sung Yuk meminta maaf karena kesalahan Rocky-nya yang membuat Stephen jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang tersebut. Dia berjanji akan mengembalikan kepada Stephen. Stephen pun setuju dengan perkataan Sung Yuk. Di sini Stephen berusaha memeras kelompok Gemini dengan ancamannya karena berani-beraninya menyentuh barang incarannya. Jadi mereka harus tetap membayarnya lalu memberikannya kepada Stephen secara gratis. Namun permintaan Stephen masih nggak terima dengan apa yang dilakukan Sung Yuk. Ia pun memegang kepala Sung Yuk seakan-akan dapat menghajarnya saat itu juga.
Namun dengan santai, Lee Kun menyuruh mereka diam. Karena dia telah memenangkannya lelang, maka barang itu jadi miliknya. Mereka tak berhak atas barang yang dimenangkannya. Lee Kun juga berkata, jika tetap menginginkan barang ini, maka kau harus menebusnya sebesar 200 juta dolar. Stephen yang mendengar perkataan itu sejenak terdiam. Lalu Stephen tertawa sangat lebar karena dia rasa ada seseorang yang sangat menarik di kelompok Gemini. Sung Yuk pun terlihat panik mendengar apa yang dikatakan Lee Kun. Stephen pun mendorong Sung Yuk karena ia tertarik dengan orang yang memiliki keberanian yang besar. Stephen pun mendekati Lee Kun dan menurutnya pertemuan ini bukanlah hal kebetulan dan dia juga meminta untuk saling memperkenalkan diri. Stephen nampak mengeluarkan skillnya dengan tidak main-main. Lee Kun cukup terkesan karena Stephen sudah memperkuat skillnya sedikit lebih tajam. Karena dia tahu Saint Leo adalah spesialis bertarung, berbeda dengan Aries atau Aquarius. Dengan aura seperti listrik, Stephen pun memegang pundak dari Lee Kun, berharap akan berdampak kepada Lee Kun. Namun Stephen heran karena tak terjadi apapun pada Lee Kun. Lee Kun berkata, kamu mempelajari skill itu dariku, lalu bersumpah akan menggunakannya untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi kau gunakan untuk pamer seperti ini. Apakah kau tidak tahu malu? Mendengar hal itu membuat Stephen gemetar. Namun suasana menjadi terpecah karena host kembali memulai acara lelangnya. Stephen yang mengetahui jika lelang akan dilakukan memberikan pesan kepada Lee Kun. Ada banyak sekali pertanyaan untukmu, namun kita tunda terlebih dahulu karena ada relik yang sangat aku inginkan. Sung Yuk pun bertanya-tanya bagaimana dia menghindari serangan itu. Bahkan aku tidak bisa memindahkan serangan Saint Rank. Nampak host menceritakan tentang kehebatan relik yang sedang dilelang ini, bahwa ketika kedua belah Saint tidak dapat mengalahkan salah satu disaster, muncullah Lee Kun dengan senjata ini mengalahkan disaster tersebut. Stephen nampak tak sabar dengan Divine Relic yang akan dilelang ini, karena menurutnya ini adalah sebuah senjata legendaris yang sudah diimpikannya. Kita flashback ke dalam 20 tahun yang lalu, menceritakan ketika serangan itu datang dan nampak Stephen tak berkutik di depan senjatanya sendiri. Dan dia juga meratapi kenapa Lee Kun dapat masuk ke tempat disaster itu, padahal ia telah mati-matian mencoba namun hanya mencapai tempat itu. Namun di saat yang bersamaan ia nampak kaget karena melihat Lee Kun yang berhasil keluar dari tempat itu. Lee Kun keluar dengan membawa sebuah tulang besar yang sepertinya menjadi senjata untuk mengalahkan para disaster. Mengetahui hal itu, Stephen pergi dan meninggalkan senjatanya. Ternyata yang dipikirkan Stephen tentang kekurangannya dibanding Lee Kun adalah sebuah senjata yang ampuh. Dan scene kembali ke pelelangan. Sepertinya Divine Relic itu akan segera dibuka oleh pembawa acara. Mereka pun nampak menunggu Divine Relic yang akan ditunjukkan. Karena merupakan Divine Relic legendaris, sepertinya Lee Kun juga merasa penasaran tentang Divine Relic tersebut. Stephen pun merasa senang karena dia akan mendapatkan Divine Relic itu. Karena akhirnya Divine Relic itu muncul lagi di hadapannya. Karena menurutnya Divine Relic ini mampu membuatnya menjadi yang terkuat. Tapi ternyata di luar dari gedung itu, disaster juga menunggu untuk mendapatkan Divine Relic dari Lee Kun. Dan akhirnya part ke-6 pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Dan gak bosan-bosan juga Bang Kim ingetin buat kalian semua, bagi yang belum subrek silahkan di subrek terlebih dahulu.
Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di part selanjutnya. See you and bye bye.